Selamat pagi Sobat Kemhan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Suara Madinah hadir menjumpai Anda dalam Defense Advocate, podcast yang dihadirkan oleh Kementerian Pertahanan. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas berbagai tema menarik. Khusus hari ini kita akan membahas terkait dengan teknologi industri pertahanan. Apa saja sih teknologi industri pertahanan dan juga apa yang menjadi prioritas program-program apa saja yang juga dihadirkan oleh Kementerian Pertahanan? Langsung saja yuk kita akan berkenalan bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini yang sangat sibuk sekali tapi sudah menyempatkan waktunya. Sudah ada Kolonel Kaf S. Iskandar selaku Kasubdit Tikhan, Ditekinhan, Ditjen Pothan Kemhan atau kepanjangannya yaitu Kepala Subdirektorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertahanan, Direktorat Teknologi Industri Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Waduh, ini panjang sekali. Selamat pagi Pak Iskandar. Selamat pagi Mbak Dina. Iya. Selamat pagi Sobat Kemhan. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Kita harus sehat dan yang paling penting adalah kita tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun berada. Khususnya juga podcast kita pagi hari ini akan menemani semua Sobat Kemhan. Nah, dengan adanya teknologi industri pertahanan, sebelum kita membahas lebih jauh, lebih rinci lagi yang nanti akan Bapak jelaskan, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Mungkin ini informasi yang ingin diketahui juga oleh Sobat Kemhan. Apa sih Pak sebenarnya tugas dan fungsi dari Direktorat Teknologi Industri Pertahanan sebagai pembina industri pertahanan di lingkungan Kemhan ini? Terima kasih Mbak Dina, seluruh Sobat Kemhan. Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan, di mana salah satu direktorat di bawah jajaran Ditjen Potahan sesuai dengan Permenhan yang ada 2014 disebutkan bahwa tugas dan fungsi Direktorat Teknologi Industri Pertahanan adalah membantu Ditjen Potahan dalam merumuskan kebijakan, mengevaluasi dan membuat laporan terkait dengan teknologi, informasi, dan komunikasi pertahanan. Jadi ini organisasi dijabat oleh seorang bintang 1, kebetulan sekarang menjabat adalah Laksma Srianto, dan kami sebagai salah satu Kasubdit ada di bawah jajaran direktorat tersebut, di mana selain saya sebagai Direktorat Teknologi Informasi Komunikasi ada juga Subdit Perizinan, ada juga Subdit Industri Pertahanan, ada juga Subdit Imbal Dagang, Konten Lokal dan Offset, dan Subdit Prokerma, Promosi dan Kerjasama. Oke, begitu, nanti juga Mbak. kita akan ulas ya Pak ya, Ya. selain terkait dengan industri pertahanan itu sendiri. Tapi tentu Pak, semua atas dasar memiliki dasar hukum juga. Nah, dasar hukum apakah yang Kemhan juga ikut berperan dalam pemberdayaan industri pertahanan Pak? Tentu kan ada ibaratnya apa ya, hukum-hukumnya tersendiri juga yang harus dihadirkan gitu. Ya. Terima kasih Mbak. Jadi bicara tentang dasar hukum tentu kita bicara undang-undang. Jadi undang-undang yang melandasi adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Di situ disebutkan bahwa Menteri Pertahanan itu bertugas selain membantu Presiden di bidang pertahanan, beliau juga diberikan tugas untuk melakukan pembinaan terhadap industri pertahanan. Nah, implementasinya adalah Bapak Menteri dibantu oleh Ditjen Potahan. Tentu dalam hal ini maka di depan yang menjadi ujung tombaknya adalah direktorat ini, Direktorat Teknologi Industri Pertahanan. Itulah yang selama ini melakukan pembinaan terhadap industri kita, ya, baik industri BUMN maupun BUMS yang di bawah klasifikasi atau sertifikasi industri pertahanan. Kira begitu Mbak. Baik, nah ini kalau kita membahas nih, kita sudah mulai masuk terkait dengan industri pertahanan itu sendiri Pak. Tentu kan salah satu pokok masalah yang memang menyebabkan kurang optimalnya pemberdayaan industri pertahanan nasional itu kan adalah kurang adanya konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan industri pertahanan nasional itu sendiri. Nah tentu kan banyak langkah yang dilakukan juga nih seperti upaya dan juga langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa mewujudkan konsistensi pemerintah itu sendiri apa saja sih Pak? Ya, terkait dengan bagaimana pemerintah melakukan pembinaan ataupun mungkin tadi Mbak tanyakan tentang konsistensi atau inkonsistensi,
sebenarnya kita tentu mengacu kepada di Undang-Undang Industri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2002 di Pasal 24 itu dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan industri pertahanan. Nah, membina industri pertahanan memang tidak mudah ya, butuh it takes time, Jadi perlu waktu, Proses ya. perlu proses, dan pemerintah tentu mempunyai priority ya. Mungkin dari era ke era, dari waktu ke waktu itu ada yang tidak inkonsisten, itu pasti wajar. Terutama terkait dengan anggaran ya. Jadi mungkin contoh sekarang ini dengan kondisi Covid ini, maka kita seluruh kementerian lembaga itu ada refocusing anggaran. Nah, itu akan terjadi penurunan terhadap bagaimana kita membina industri itu sendiri. Nah, ini saya pikir ke depan tentu kita harus buat komitmen. Bagaimana sih supaya inkonsistensi ini tidak terjadi atau paling tidak kita minimal gitu ya. Tentu kita harus membuat guidance-nya sehingga itu menjadi baseline kita pemerintah untuk melangkah ke depan sebagai pegangan bagaimana kita harus tetap memberdayakan industri ini. Karena kalau tidak kita, terus siapa lagi yang akan memberdayakan? Kira-kira begitu, Mbak. Baik, tapi kalau yang sudah berjalan sejauh ini, Pak, upaya-upaya apa saja sih yang sudah sering dilakukan untuk bisa memperkokoh lah ibaratnya, memperkokoh konsistensi itu sendiri karena demi bangsa Indonesia juga gitu kan? Ya. Upaya sudah banyak sebenarnya pemerintah lakukan. Kita terus terang ada lembaga yang terus melakukan evaluasi, merumuskan kebijakan yang kita sebut dengan KKIP. Ya, itu langsung di bawah Presiden dan menteri sebagai ketua hariannya. Nah, di sini juga kita sudah melakukan beberapa langkah termasuk dalam hal ini Direktorat Teknologi Industri Pertahanan sendiri telah melakukan pembinaan baik terhadap industri itu melalui pelatihan-pelatihan atau melalui pertukaran sebagainya teknologi, kemudian ada juga offset program. Itu sebenarnya segala upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan untuk bagaimana ke depan kita harus bisa mengembangkan industri ini menjadi industri yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Nah, ini sesuai dengan visi kita seperti itu, sehingga ini tentu memang kalau bicara ada kekurangan, pasti ada kekurangan, tetapi kita berupaya maksimal bagaimana kita bisa mewujudkan industri ini ke depan lebih tangguh dan lebih kuat, kira-kira gitu, Pak. Setidaknya ada proses juga yang dilakukan gitu untuk menjadi lebih baik gitu. Betul, ya Pak ya. Nah, betul. Ini kan juga ada ibarat kata tuh kayak metode gitu, metode yang juga dilakukan untuk bisa meningkatkan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri, ibaratnya seperti itu. Metode apa dan juga program-program yang sudah dihadirkan, ini nampaknya kan dari Bapak sendiri juga sudah banyak gitu ya metode dan programnya, silahkan Pak. Ya, program metode sudah kita lakukan selama ini, Mbak, sudah cukup banyak ya. Jadi seperti contoh yang kita lakukan adalah sebagai contoh adalah Bank Tekinan, pengembangan teknologi industri pertahanan. Ini adalah satu program first article yang kita lakukan. Ide awalnya tentu bagaimana kita meng-create satu prototip ya, kemudian itu diinisiasi oleh lembaga litbang baik angkatan atau Kemhan. Kemudian bermitra dengan industri pertahanan, dengan user, menciptakan suatu prototip contohnya. Kemudian program ini dibawa ke kita, dan pemerintah memberikan insentif kepada industri pertahanan, memberikan anggaran, supaya prototip ini bisa nanti akan menjadi cikal bakal untuk diproduksi massal. Ya. Sehingga kebutuhan kita dari luar selama ini mungkin kita harus beli, ya kan, harus mencontohnya kita bisa atasi lewat program ini. Itu satu. Program Bank Tekinan. Program juga ada Binpot Tekinhan, itu hampir sama. Juga kita memberikan insentif kepada industri terkait dengan teknologi-teknologi yang bersifat sensitif. Program lain juga adalah seperti contoh IDKLO, Imbal Dagang, Kontrol Lokal dan Offset. Ya, Imbal Dagang itu ada integratornya dan ada di Kementerian Perdagangan, tetapi kita terkait dengan kontrol lokal dan offset. Bagaimana kita ke depan menjadi salah satu global supply chain. Jadi ahli teknologi di undang-undang juga disampaikan bahwa setiap pembelian alutsista dari luar itu harus diikuti oleh offset program. Nah, offsetnya seperti apa? Tentu bagaimana kita menegosiasikan dengan negara prinsipal terkait dengan alutsista yang kita beli, kemudian teknologi apa yang akan diberikan kepada kita dan siapa yang menerimanya,
dan itu tentu harus kita lakukan setiap saat assessment. Nah itulah program-program diantaranya yang bisa saya sebutkan yang sampai saat ini kita masih lakukan dalam mengembangkan kemampuan industri pertahanan itu sendiri, Mbak. Kira-kira Baik, gitu. nah kalau terkait dengan industri pertahanan tentu adanya kehadiran alutsista gitu ya Pak ya untuk di udara, laut maupun juga di darat seperti itu. Nah tentu ada program-program prioritas juga yang saat ini sedang ditekuni ibarat kata gitu, yang sedang dijalani juga oleh Kemhan. Apa saja sih Pak yang menjadi prioritas? Ya, terima kasih Mbak, Sobat Kemhan. Jadi sementara sudah ditetapkan oleh pemerintah ada 7 program nasional. Yang pertama itu adalah medium tank, ya, yang diproduksi oleh Pindad saat ini bekerja sama dengan itu adalah joint development dengan Turki, dalam hal ini adalah FNSS. Kemudian juga ada program KFX, AFX dan Korea. Berikutnya adalah program submarine kapal selam itu dengan Korea, ada rudal, roket, kemudian radar dan propelan. Jadi 7 program ini sudah ditetapkan pemerintah sebagai program nasional dan ini sudah berlangsung cukup lama dan tentu ke depan bagaimana kita bisa memiliki alutsista ini tanpa ketergantungan dengan negara lain. Sebenarnya goalnya ke situ, sehingga tentu kita harus mengembangkan kemampuan industri, kita harus melibatkan seluruh potensi yang ada, dan kita tentu juga harus melibatkan seluruh anak bangsa supaya bisa membangun industri ini. Kita sebenarnya terus terang jujur boleh saya bicara, kita punya anak bangsa yang cerdas di luar itu. Nah, bagaimana kita menarik mereka ke sini untuk bisa berkontribusi dalam membangun misi pertahanan? Nah, ini momen juga nih Sobat Kemhan, pasti kan ada yang mereka punya ilmu, ibarat kata seperti itu ya Pak, untuk bisa meng-create sesuatu tentunya untuk meningkatkan industri pertahanan itu sendiri. Nah, tapi Pak dari 7 hal prioritas nasional gitu yang tadi sudah dijabarkan oleh Pak Iskandar, mana sih apakah memiliki dampak yang benar-benar begitu baik untuk kedepannya dan sejauh ini sudah efektifkah berjalan juga? Iya, program ini sudah berjalan terkait dengan medium tank misalnya ini sudah selesai dan sudah disertifikasi oleh Puslai Kemhan dan selanjutnya akan diproduksi massal dan jujur bangga kita sampaikan bahwa negara tetangga sudah tertarik untuk membeli ini. Filipina misalnya, ini sudah pernah kita bawa ketika Angkatan Bersenjata Filipina merayakan hari ulang tahunnya, kita membawa 2 rampur ke sana yaitu medium tank untuk dipamerkan di depan presidennya Filipina dan ini suatu hal yang membanggakan. Kemudian terkait dengan KFX kita masih membangun bersama-sama dengan Korea bagaimana kita juga ke depan bisa memproduksi alutsista ini. Jadi ini semua masih berlanjut Mbak sampai saat ini karena ini program nasional tentu menjadi atensi pemerintah. Ya, jadi Bapak Presiden sering menyampaikan bagaimana kita bisa memiliki alutsista produksi bangsa sendiri. Nah, ini adalah the first step that we can do. Baik, tapi Pak Iskandar kalau untuk potensi bekerja sama dengan negara lain, bagaimana Pak untuk melihat ibaratnya saling berbagi ilmu lah, studi banding katakanlah seperti itu sudah juga sering dilakukan? Iya Mbak, jadi kerjasama dengan negara lain tentu menjadi pintu yang lain untuk bisa kita membangun kemampuan kita. Jadi tidak mungkin capability kita bangun dengan diri sendiri, dengan cara sendiri. Tentu kita harus bekerja sama dan kita very open dengan negara lain. Kerjasama yang sudah kita lakukan dengan negara-negara maju cukup banyak, tetapi yang intens setiap tahun itu kita lakukan dengan 4 negara dalam hal pertemuan di high level meeting yang kita sebut dengan DICM, Defense Industry Cooperation Meeting. Ini headed by Sekretaris Jenderal Kemhan atau Dirjen Pertahanan dalam hal ini. 4 negara itu boleh saya sebut diantaranya adalah Cina, Rusia, Korea, dan Turki. Ini yang tiap tahun resiprokal kita lakukan pertemuan dengan 4 negara ini. Di samping ini kita juga membuka peluang kerjasama dengan negara-negara lain. Tidak tertutup kemungkinan itu kita lakukan dan ini alhamdulillah sudah berlangsung dan sudah banyak kerjasama yang kita hasilkan dengan mereka. Tentu dalam hal
how to enhance our capability, kira-kira begitu. Biasanya dalam bentuk apa saja sih Pak? Mungkin bisa dicontohkan kerjasama yang dilakukan gitu. Ya kerjasama bisa contoh misalnya pelatihan, kemudian transfer of teknologi yang diberi ke kita terkait dengan procurement, kemudian juga bagaimana memberikan program-program offset program. Nah ini banyak yang kita dapatkan dan ini tentu sangat membantu industri kita dalam mengembangkan kemampuan tadi Mbak. Saling mutualisme seperti itu ya Pak ya, demi mengembangkan balik lagi industri pertahanan itu sendiri. Betul. Nah lalu Pak, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan produksi dan juga teknologi serta peningkatan nilai ekonomi industri pertahanan ini kan dalam rangka pemberdayaan industri itu sendiri Pak. Kementerian ini juga melakukan alih teknologi. Nah ini informasi yang lebih rinci lagi, alih teknologi yang dimaksud ini apa saja sih Pak yang biasa dilakukan? Ya. Alih teknologi ini sebenarnya kita mengacu di mana undang-undang itu mengamankan bahwa setiap pembelian tadi kami sampaikan alutsista dari luar itu harus diikuti dengan transfer of teknologi atau kita sebut alih teknologi. Nah, tentu dalam memberikan alih teknologi yang menerima adalah industri pertahanan itu sendiri dan tentu kita juga melihat di level mana sebenarnya tingkat kemampuan industri ini untuk menerima teknologi tersebut. Dan ini kita negosiasikan dengan negara prinsipal, di mana negara yang kita akan membeli alutsista tersebut, sehingga undang-undang itu bisa dilaksanakan. Jadi kalau kita undang-undang itu mengamankan harus diberikan teknologi, terus kita tidak melaksanakan, tentu kita break the law. Sehingga tentu hal terkait dengan transfer teknologi ini harus betul-betul menjadi suatu mandatori dalam pengadaan alutsista. Dan ini sudah kita lakukan sampai saat ini. Sudah terjadi, sudah kita laksanakan hampir 33 kali pengadaan yang kita menerima terkait dengan transfer of teknologi. Dan itu bermacam transfer teknologi itu bisa direct, bisa indirect. Jadi ada 2 transfer teknologi kita lakukan itu. Nah ini tentu nanti detail terkait itu kita juga bisa melihat kepada Permenhan 76 terkait dengan imbal dagang, konten lokal dan offset. Gitu. Untuk melakukan alih teknologi itu sendiri ada syarat tertentu nggak sih Pak yang dilakukan juga? Ya, requirement bagi industri ada. Ya, kita sudah melakukan asesmen secara terus menerus. Nanti kita Direktorat Teknologi Industri Pertahanan melalui beberapa kali pertemuan dan rapat kita undang industri yang terkait, misalnya yang kita sampaikan ini yang menerima, kita akan asesmen sampai di tingkat mana teknologi readiness levelnya maupun manufacturing readiness levelnya. Nah dari situ nanti baru kita tentukan misalnya industri H yang menerima ini, industri B yang menerima ini. Contoh sebenarnya kita beli rudal misalnya, contoh ya, rudal itu komponennya banyak, ada fuse, ada warhead, ada booster. Nah nanti siapa sih yang menerima teknologinya warhead, siapa yang bisa menerima berbagi booster? di situ Betul. juga ya? Nah kita bagi, tidak semuanya akan diterima oleh satu industri. Jadi nanti akan kita tentukan. Contoh untuk fuse warhead akan diterima oleh Pindad misalnya. Untuk booster kita bisa berikan kepada teknologi swasta yang punya kemampuan untuk itu. Nah, jadi kita tentu lihat dan evaluasi. Dan itulah yang kita lakukan selama ini terhadap industri kita. Kita evaluasi, kita asesmen sejauh mana tingkat dan kemampuan mereka dalam memproduksi komponen-komponen tersebut. Baik, nah terkait dengan adanya undang-undang yang sudah disahkan yaitu nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah ini bagaimana sih Pak, apakah ada dampak dan juga pengaruh nih terhadap pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri yang sudah dijalani sejauh ini? Ya, tentu Pak, pasti ya Sobat Kemhan. Jadi kalau bicara undang-undang yang baru ini tentu sangat berpengaruh sekali karena terus terang dengan Undang-Undang Nomor 11 ini akan memberikan kesempatan kepada seluruh industri, baik BUMS maupun BUMN. Kalau dulu mungkin untuk tier 1, tier 2, 3, 4, tier 1 itu khusus untuk alat utama itu akan menjadi BUMN menjadi pemain utama ya, kalau kita sebut lead integrator. Tetapi dengan ada undang-undang ini, maka industri swasta juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa berperan di tier 1. Nah ini keuntungan jelas tentu dengan keterbukaan teknologi yang cukup sekarang begitu cepat,
maka masing-masing industri harus bisa membangun dirinya sendiri, kemampuan dia sendiri. Jadi jangan sampai nanti ke depan dengan terbukanya peluang ini, maka kemungkinan BUMN akan disalip oleh BUMS itu bisa terjadi. Karena tadi itu kita tentu akan melihat apakah BUMN itu punya kemampuan melebihi BUMS, kalau tidak why not kita berikan gitu. Nah ini jadi sangat menguntungkan bagi terutama bagi BUMS ke depan, bagaimana dia untuk bisa tentu mendevelop dirinya untuk bisa bersaing bersama-sama dengan BUMN di tier 1. Baik, selain ada dampak yang juga katakanlah sudah mulai muncul gitu ya dengan adanya undang-undang ini, apakah ada kendala juga Pak yang dilakukan sejauh ini? Ya, kalau kendala sampai saat ini kita sekarang masih dalam tahapan membuat turunan dari undang-undang ini, karena terus terang itu undang-undang tentu ada turunan permenhannya ada yang tentu harus kita siapkan nanti ke depan bagaimana supaya undang-undang ini memberikan kemudahan bagi seluruhnya dalam hal mengaplikasikan, untuk mengakses dan sebagainya. Nah, kita di Direktorat Teknologi Industri Pertahanan memiliki satu subdirektorat yang kita sebut perizinan. Di situ kita seluruh industri nasional yang akan menjadi industri pertahanan akan melalui tahapan subdit perizinan. Mereka di situ apply untuk menjadi industri pertahanan, dan sekarang kita lakukan tahapan persiapan itu dan aksesnya langsung online. Jadi tidak lagi kita berupaya menuju ke paperless, sehingga ke depan semua masyarakat ataupun semua industri bisa mengakses terkait dengan perizinan itu. Nah ini kalau kita bicara terkait dengan kendala, sampai saat ini kita belum ada temukan, tetapi kita sekarang menyiapkan perangkatnya untuk menuju ke situ dalam hal implementasi Undang-Undang Nomor 11. Baik, dalam di Tekinhan ini kan juga ada Pak yang dimaksud dengan perizinan industri pertahanan dan badan usaha bahan peledak. Nah itu bagaimana Pak, bisa dijelaskan juga lebih rinci? Ya, kita juga melakukan pembinaan terhadap badan usaha bahan peledak. Sebenarnya ini kita yang di bawah kita itu ada lebih kurang 11 industri yang bergerak di bidang badan usaha dan bahan peledak. Kita melakukan pembinaan dan tentu di sini tidak sendiri ya, kita juga bekerjasama atau berkolaborasi dengan kementerian lain, baik Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, kemudian dengan Polri, karena terus terang ini bahan peledak, kita juga melibatkan beberapa institusi lain. Nah ini selama ini kita tentu tetap mengacu kepada peraturan yang ada dalam hal terkait perizinan, karena kebutuhan terhadap bahan peledak dalam rangka misal contoh dalam pembangunan tambang dan sebagainya yang menggunakan bahan peledak tentu semua melalui tahapan perizinan tadi. Dan timnya adalah satu tim yang terdiri tadi KL dan kementerian maupun lembaga, Polri, BAIS dan sebagainya yang terlibat langsung, Mbak. Jadi semuanya ikut ambil bagian kira-kira. Gitu. Baik, tahapannya itu seperti apa saja sih Pak yang dilakukan untuk prosesnya? Ya, Mbak Dina, jadi tahapannya melalui tahapan pertama mereka tentu harus disertifikasi dulu sebagai bagian dari itu, kemudian kita lihat kemampuan mereka seperti apa, terus lini produksi seperti apa, sarana prasarana mereka miliki seperti apa. Ketika itu semua sudah lengkap, baru kita bisa nyatakan mereka sebagai industri bahan peledak gitu, yang memproduksi terkait bahan peledak, bisa itu nonel, kemudian booster dan sebagainya. Itu sebenarnya komponen-komponen dibutuhkan mereka untuk memproduksi bahan peledak gitu. Jadi sebenarnya tentu memang tidak ada semua yang bisa mereka lakukan memperoleh itu untuk dari dalam negeri, ada juga yang mereka masih beli dari luar negeri. Tetapi kita tentu harus membatasi yang bisa dibeli dalam negeri harus mereka beli dalam negeri gitu, Mbak. Jadi dioptimalkan terlebih dahulu betul, ya dari dalam negeri gitu. betul, ya. Betul, kita optimalkan apa yang bisa dibeli mereka dalam negeri. Kalau kebutuhan itu tidak tercukupi, maka mereka diizinkan untuk mengimpor. Gitu. Itu sudah ada aturan perundang-undangan yang mengatur, kira-kira begitu, Mbak. Baik, nah tadi juga di awal banyak sekali
katakanlah tugas dan peran dari Bapak sendiri gitu ya dari Ditekinhan ini. Nah, terus juga kan Pak ada yang seperti melaksanakan implementasi kebijakan kandungan lokal dan juga offset. Nah, ini apa saja sih Pak? Maksudnya menaungi apa saja tugas-tugas yang dilakukan dalam kandungan lokal dan juga offset ini? Ya, eh, kandungan lokal tadi kami sampaikan bahwa itu diamanahkan di undang-undang ya, bahwa setiap pembelian dari alutsista dari luar harus diberikan offsetnya, teknologinya. Jadi value-nya dihitung dari nanti berapa yang bisa diberikan kepada kita, tapi minimal itu 85% itu harus diberikan kita dari nilai value dari kontrak yang atau pengadaan yang ada selama ini. Nah itu kita berikan kepada industri pertahanan yang bisa menerima. Siapa yang bisa menerima dan mereka tentu mempersiapkan diri. Wujudnya seperti apa? Mereka akan diberikan training, mereka akan diundang kepada negara prinsipal atau industri prinsipal untuk mempelajari alutsista itu. Ya, itu bagian dari amanat undang-undang. Ya, jadi ini sebenarnya satu mandatori sebenarnya. Jadi kita tentu harus mendukung ini. Kalau kita melihat negara-negara maju atau negara-negara yang menuju maju seperti Turki ataupun India dan sebagainya, mereka melakukan hal ini. Jadi tentu bagaimana kita bisa memperoleh teknologi ini secara transfer tadi, ya itu yang kita lakukan Mbak. Baik, lalu Pak, apa yang menjadi tantangan terbesar dari Ditekinhan ini untuk bisa terus memberikan yang terbaik nih untuk Kemhan kan? Karena memang tugasnya begitu berat Pak, begitu banyak. Tadi juga penjelasannya begitu sensitif lah ibaratnya seperti itu. Karena untuk menghadirkan alutsista yang canggih juga butuh kinerja yang banyak juga. Apa yang menjadi tantangan terbesar sejauh ini Pak? Iya, tantangan terbesar tentu Pak, karena ini bicara teknologi ini tidak murah, ya, pasti tinggi kosnya dan perubahan setiap saat. Maka tentu yang pertama adalah terkait dengan anggaran. Ya, anggaran kita berharap dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu bisa mendukung program-program, terutama program nasional ini yang akan dikembangkan ke depan. Ya, tantangan berikutnya tentu bagi industri pertahanan itu sendiri, bagaimana sebenarnya dia bisa menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi. Jadi prinsipnya adalah bagaimana mereka belajar, mengembangkan diri mereka untuk bisa berpacu dengan waktu. Karena ketika kita membangun suatu produk misalnya, prototip contoh kita buat di tahun sekarang, prototip ini baru selesai katakanlah 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Nah, ketika ini baru selesai, maka teknologinya akan bergeser dia. Gitu loh. Jadi kita juga harus mengikuti eranya gitu ya. Betul. Nah, ketika ini barang jadi, teknologinya sudah ketinggalan. Kita berharap tentunya teman-teman industri pertahanan itu bisa membangun dirinya tidak hanya melalui program pemerintah, mereka juga bisa melakukan sebenarnya research and development. Dan industri itu sebenarnya diwajibkan untuk melakukan R&D sendiri. Ya, itu di undang disebutkan 5% dari keuntungan mereka harus alokasikan untuk R&D. Itu wajib hukumnya, di undang-undang dijelaskan itu. Nah, kembali lagi pada industri, mereka lakukan tidak gitu ya. Nah, itu jadi ini yang kita harapkan. Nah, ke depan apabila ini sudah tentu berjalan dengan cepat dan sebagainya, tentu ke depan bagaimana kita mempromosikan mereka. Nah, itu kita lakukan, kita bawa mereka untuk terlibat atau ikut serta dalam pameran-pameran di luar negeri. Contoh di IDEX Abu Dhabi kita ikut, kemudian di IDEF Turki kita juga ikut, dan di Bangkok juga kita ikut, dan Filipina dan sebagainya. Ini salah satu bagaimana kita memperkenalkan produk kita to be known bagi negara-negara lain sehingga menjadi kebanggaan bagi kita. Gitu. Terakhir juga Pak yang ini saya sangat penasaran sekali. Tentu kan dengan adanya suatu alutsista yang dihadirkan, perawatannya juga harus ekstra gitu ya. Untuk pengamanannya apalagi harus ekstra. Itu apa langkah yang sejauh ini sudah dilakukan Pak agar bisa tetap steril, agar bisa tetap dapat digunakan sampai sepanjang masa nanti? Ya. Memang alutsista ini untuk sustainable kita harus bisa melakukan perawatan, Mbak. Ini perawatan menjadi hal penting. Jadi biar si alat ini bisa operationable dan serviceable gitu. Jadi tentu kita akan lakukan dari waktu ke waktu dan ini biasanya dalam hal ini Mabes TNI tentu harus mempersiapkan ini, anggaran juga disiapkan untuk terkait dengan maintenance, repair, and overhaul
Dan terkait pengamanan pasti Pak. Jadi tidak semua orang bisa mengakses terkait alutsista kita ini di satuan-satuan operasional di bawah. Ya, ini kita lakukan dengan ketat ya. Jadi saya pikir di satuan-satuan operasional di bawah Mabes TNI itu sudah dilakukan Pak. Baik, yang paling penting juga harus ada kerjasama karena pengamanan dan juga pengawasan itu juga bukan hanya dari Kemhan saja ya Pak ya, bukan hanya dari pemerintah tapi juga kita masyarakat Sobat Kemhan juga harus bisa menyayangi lah ibarat kata seperti itu dari berbagai alutsista yang sudah dihadirkan dengan teknologi yang semakin canggih ini, kita juga harus mengikuti teknologi di era 4.0 juga seperti itu ya. Terima kasih Pak Iskandar, Kolonel Kafs Iskandar selaku Kasubdit Tikhan, Ditekinhan, Ditjen Pothan Kemhan yang sudah hadir pada podcast Defense Advocate kita di episode kali ini. Dan usai sudah perbincangan kita, masih banyak lagi topik-topik yang lebih menarik terkait dengan Kementerian Pertahanan di episode berikutnya. Maka dari itu jangan lupa like, subscribe, share video kita pada kesempatan kali ini. Saatnya saya Suarah Madinah, tapi sebelumnya Pak, kayaknya kurang lengkap nih kalau Kemhan tidak salam bela negara ya Pak ya. Sama-sama di sini ya. Oke, 1, 2, 3. Salam bela negara. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.